Konflik panas antara musisi Ahmad Dhani dan Ryan Pono kembali mencuri perhatian publik. Perseteruan yang sempat mereda kini kembali mencuat ke permukaan, memicu perdebatan baru di kalangan penggemar dan masyarakat umum. Sebelumnya, konflik ini bermula ketika Ahmad Dhani memplesetkan warga Pono yang membuat Ryan merasa tersinggung. Tidak tinggal diam, Ryan pun melaporkan Ahmad Dhani ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR. Sebuah langkah serius yang menandakan ketidaksetujuannya atas tindakan tersebut. Namun, ketegangan di antara keduanya kembali meningkat setelah insiden baru yang melibatkan kesalahan penulisan nama di salah satu stasiun televisi. Sudah, kita tunggu nanti. Ya nggak perlu tanggapil. Komunikasi dengan siapa? Dengan Ryan ya. Dengan Ryan. Sudah sih, sudah. Nggak, saya ngirim ini aja, ngirim video yang isinya TV salah cetak juga gitu. Nggak ada TV juga. Ada TV juga yang menyebutkan salah namanya dia gitu. Di teks TV itu, terus saya kirim ke dia. Dalam tayangan tersebut ada kekeliruan dalam penulisan Marga Pono yang ditulis sebagai pohon, memicu perdebatan lebih lanjut. Dugaan bahwa Ahmad Dhani menyindir Ryan melalui pesan langsung atau chat pribadi semakin memperkeruh suasana. Ryan menganggap tindakan ini sebagai bentuk pelecehan terhadap langkah hukum yang telah diambilnya. Jadi dia hubungi gue itu, dia seperti cuma iseng. Jadi kan kemarin itu salah satu stasiun TV tuh sempat salah nulis nama gue di running text tuh. Itu karena kesalahan typo koreknya sistem tuh. Dan orang dari TV itu udah sempat menghubungi gue juga secara pribadi untuk minta maaf kalau ada kesalahan autokorek secara sistem. Jadi Ryan pohon gitu kan, dan suruh gue maafkan. Jadi Dhani itu chat gue, dia cuma bilang kurang ajar nih TV gitu. Terus gue cuekin, besokannya dia chat lagi, ini dituntut juga dong bro gitu. Jadi artinya memang dia bercanda gitu dan menanggapi segala sesuatu ini dengan segala proses ini ditanggapi dengan main-main sih kalau menurut gue gitu. Ya itu teman-teman bisa menilai lah ya, mana subjek-subjek yang rendah hati gitu, yang menghargai orang, mana yang enggak gitu. Jadi ya ini jadi perbandingan aja. Enggak sama sekali nggak penting dia buat saya gitu. Jadi kita juga nggak berteman dan dia nggak pernah menjadi teman saya juga, nggak pernah menjadi siapa-siapa juga. Saya kenal Dhani itu ya seperti kebanyakan seluruh masyarakat Indonesia kenal Dhani aja. Itu jadi memang nggak penting lah. Setelah Ryan Pono secara resmi melaporkan Ahmad Dhani ke Mahkamah Kehormatan Dewan atau MKD DPR atas dugaan penghinaan terhadap Marga Pono, konflik antara keduanya semakin menjadi sorotan publik. MKD telah mengkonfirmasi akan mengambil langkah lanjutan dengan memanggil kedua belah pihak untuk memberikan klarifikasi. Proses ini diharapkan dapat menjadi forum resmi untuk mendalami permasalahan yang memicu polemik ini. Namun, dalam pernyataan eksklusifnya dengan cumi-cumi.com, Ryan Pono kembali menunjukkan sikap tegasnya. Ia menegaskan bahwa dirinya tidak memiliki niat untuk berdamai dengan Ahmad Dhani. Setelah ini kan nanti saya sebagai pelapor akan dipanggil dulu lagi ya. Ini kan baru berapa hari tuh pelaporan ke Barreskrim, kemarin berapa hari yang lalu ya, lupa juga, seminggu atau lupa deh. Ini lagi menunggu pelapor itu adalah gue dipanggil lagi nanti untuk mungkin mencocokkan gitu ya, mencocokkan berkas gitu. Dan segala sesuatu masih berjalan prosesnya gitu. Dan di MKD juga sekarang lagi proses verifikasi. Dan nanti saya sebagai pelapor juga nanti sebagai pengadu nanti akan dipanggil dulu lagi. Kalau saya tetap pada pendirian gitu bahwa ini bukan isu yang bisa disepelekan, bisa dianggap remeh gitu, karena ini menyangkut kehormatan keluarga. Apapun narasi yang berkembang di luar, katanya Ryan pansos lah ini apa segala macam, saya sama sekali nggak terganggu. Dan sekali lagi poin yang paling utama buat saya adalah bagaimana Ahmad Dhani itu tidak bisa menjalankan perannya sebagai anggota dewan. Sebagai anggota dewan justru dia membuli rakyatnya gitu. Dia memonetize kekuasaannya
akhirnya menjadi seenak-enak, menjadi sewenang-wenang. Dan repotnya kan Ahmad Dhani ini kan dia digemari banyak orang ya, dijadikan junjungan sama banyak orang gitu. Jadi buat saya Ahmad Dhani ini sudah menjadi pengaruh yang buruk untuk seorang wakil rakyat yang mewakili rakyatnya, yang memilih dia, yang juga gajinya dia itu gajinya dari uang rakyat gitu. Dan Dhani itu dia membidangi Komisi 10, di mana Komisi 10 itu membidangi seni, budaya, pendidikan, olahraga gitu ya, kebudayaan. Artinya ini bukan isu yang sepele. Saya selalu tekankan kan dari kemarin-kemarin saya bilang main-main boleh, hidup santai boleh tapi main-main jangan, apalagi sebagai seorang wakil rakyat. Jadi saya akan tetap permintaan saya kepada MKD secara terhormat gitu ya. Dengan hormat saya minta bahwa lebih baik Ahmad Dhani itu dikasih waktu yang banyak untuk ngurusin musik aja. Artinya dia sudah gagal sih menjadi wakil rakyat, nggak pernah tuh kita lihat postingan di sosial medianya mengenai konstituennya, mengenai dia reses, mengenai dia bicara mengenai apapun yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya di DPR gitu loh, nggak ada tuh. Apakah karena Ahmad Dhani dalam tanda kutip katanya dekat dengan kekuasaan gitu, dan salah satu kader dari partai penguasa, terus dia bisa jadi seenak-enakin, ini mengerikan loh. Mudah-mudahan kasus ini bisa berjalan baik, bisa berjalan sesuai bahwa semua orang itu sama di mata hukum. Dan semua wakil rakyat itu sama di mata Mahkamah Kehormatan Dewan. Gitu. Jadi mudah-mudahan Ahmad Dhani ini bisa diproses sesuai attitude dia. Sesuai pelanggaran hukum yang dilakukan, sesuai pelanggaran etika yang dilakukan, gitu. Pelanggaran hukum sudah pasti di institusi penegak hukum ya, di Polri ya. Dan terkait pelanggaran kode etik yang pasti di Mahkamah Kehormatan Dewan. Mudah-mudahan bisa diproses tanpa ada intervensi apapun. Karena sekali lagi, bapak-bapak yang terhormat, saya mewakili rakyat kecil yang tidak mau diinjak-injak, yang tidak mau disepelekan. Pono bukan